terjemahan-terjemahan yang ada di perpustakaan IBN misalnya, itu ada beberapa redaksi yang mohon maaf tidak sesuai dengan redaksi DKI. Saya bolak-balik merevisi makalahnya mahasiswa, ilmu kalam terutama ilmu kelam kata Pak Haji Imron, itu banyak sekali redaksinya tidak sesuai. Apalagi mohon maaf, mereka itu mengambil hadis sahih bukan sahih Bukhari Muslim, sahihnya saya Budawi Imam, tapi sahihnya Pak Syarah Musaimin, sahih Hasan Al-Banna. Mereka banyak sekali mendominkan hadis sahih di sahih Muslim. Mohon maaf ini. Ada satu hadis yang didominkan oleh Hasan Al-Banna sebagai ini. Mereka tidak menerima sahih Bukhari Muslim, tidak menerima. Mereka punya perbedaan hadis tersebut yang sudah mendapatkan legitimasi sahih li Hasan Al-Banna li Syekh Utsaimin Hasan Muhammad Utsaimin dan sebagainya. Karena itu saya berharap dengan kajian kita ini tafsir al-Hadits, kita semua sebagai akademisi terutama kita sebagai juga untuk lebih dekat lagi kepada sumber kita yaitu turos atau kitab kuning. Kesimpulannya adalah kitab kuning adalah belahan jiwa. Kitab kuning adalah belahan jiwa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ngiri menukura ngiri serang. Iya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau saya ngiri menukura dari belahan jiwa. Anjir di bulan kuning orang. Pucet-pucet matanya. Samir gede. Pak Rim, bedanya mana Pak Rim? Mau nambah? Saya nggak semuanya dari sini. Bagaimana supaya kita Acara ini sudah diganti kemudian saya nawari tadi menyelam di dalam sejarah bukan sekedar bahasa nama pokok dan Zaman FGD terbanyak ini ya baru ya. ia seperti membuka pintu menuju ruang yang tak lagi di manusia, Praktekannya gini. tetapi masih berputar pas peradaban. Di sana kita menemukan bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu, ia adalah semenit. Saya nawari tadi lahir tahun 1813, wafat tahun 1897. Umur beliau 84 tahun, tapi beliau sangat produktif. Pada saat beliau umur 72 tahun masih menulis. Pada saat beliau umur 82 tahun, mohon maaf, Syekh Nawawi Al-Baghdadi pada saat umur 82 tahun sudah sembuh kan? Kalau sekarang sudah sembuh. Syekh Nawawi umur 82 tahun dari negeri Hijaz sampai luar biasa beliau. Pulang ke tanah air, diskusi dengan Kiai Anwar dari Rembang, dari Batam, diskusi dengan Syekh Muhammad Al-Baghdadi di alas Rembang. Tujuannya apa? Memberikan fondasi bagi Indonesia merdeka. Jadi 50 tahun sebelum Indonesia merdeka, Syekh Nawawi itu pulang dari Hijaz ke Indonesia, diskusi dengan 3 tokoh, Mbah Kiai Anwar dari Kendal, kemudian Mbah Wali Bakal Madura di atas Rembang. Sekarang ada petitasannya, masih ada di tengah alas Rembang itu diskusi bagaimana Indonesia merdeka. Tapi kalau ada CCTV, ada bilik sandi dari Belanda, saya Nawawi jangan kemudian pulang lagi ke Hijaz. 2 tahun kemudian beliau wafat di Hijaz. Sekarang makanya di Jazaratul Makkah. Sehingga sangat perlu sekali kita membahas atau minimal memahami tentang Syekh Al-Baghdadi agar supaya bagi kita itu menghidupkan kembali semangat beliau dalam konteks kejujuran, keberanian, kesabaran, dan ketidikan yang membentuk peradaban. Dan ketika kita kembali di masa kini, setelah membahas Syekh Nawawi nanti, kita pulang dengan membawa hikmah seperti seorang penyelam yang kembali ke permukaan dengan membawa mutiara. Ini merupakan cinta sejati. Syekh Nawawi tetap abadi, cinta sejati akan selalu di hati. Nah, seperti ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa cinta di pun di Muhammad.
Ini ini tafsir India Pak, bukan tafsir Nusantara berarti ini. Supaya saya Yang penting jangan tegang itu bawah. sudah saya sampaikan di atas. Relevansinya juga, urgensinya juga. Ada masalahnya ya. Kalau jelas dari kemarin dari penguji lokasinya sudah bagus karena lebih penelitian sebelumnya 10 tahun terakhir itu lebih ke linguistik bahasa, kemudian bahasa fikih, jarang sekali pembahasan multikultural, pendidikan multikultural. Bahkan ada 1-2 tapi nggak se-komprehensif yang saya kaji. Karena yang saya kaji itu dari semua kita lebih 2 jilid itu saya tampilkan semuanya. Kemudian berbasis riset labit secara utuh dan kita komparasikan dengan pendapat-pendapat vaksin yang lain. Saya seperti Pak Rosi, Al-Bari dan sebagainya. Sehingga memang ini ke kajian pustaka lebih banyak sampai 400 halaman karena memang lebih ke literasi vaksin. Jadi adalah versinya ini adalah di pendidikan selalu kurang. Penelitiannya ini adalah akreditasi pendidikan dan pendidikan. Bagaimana memahami kitab tafsir yang selesai tahun 1313 atau 1886 bisa kontekstual dengan sekarang masih lebih simpel seperti ini. Ada rumusan masalah yang kami angkat ada 3. Jadi ada nilai-nilai yang kemudian implementasi agar supaya tema ini makin iya maka akan ada tambahan 3 bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan Islam kultural dalam proses pendidikan di Indonesia, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Makanya di sini kami tambahkan bagaimana nilai itu dikembangkan di pendidikan formal, misalnya MI, MTS, Arya sampai ke perguruan tinggi. Bagaimana itu diterapkan di pendidikan non formal, basis santri, pendidikan pesantren. Makanya ada data primer yang kami angkat yaitu sumber primer tokoh-tokoh multikultural di Kabupaten Tegal sekaligus keluarga langsung dari Syekh Nawawi yang kami interview, yakni Syekh Yazi Sultan Mustafa yang sekarang sedang menjabat sebagai DPU. Ditolak oleh Presiden untuk wawancara terkait dengan Syekh Nawawi. Kemudian tokoh yang sedang menjadikan kami ingin coba mengajar jauh apakah kita Syekh Nawawi itu tidak hanya berdasarkan hijaz Saudi Arabia, barangkali ada di lintas negara di Asia Timur Tengah, ternyata di Yaman itu juga diajarkan, tapi ada beberapa majid. Tidak semua kita Syekh Nawawi diajarkan di Yaman. Hanya satu yaitu Syarah Muraqul Ubudiyah Abu Hamid Al-Ghazali. Syarahnya kan Syekh Nawawi, yaitu Marokil. Syarah Hidayah itu karya Syekh Al-Ghazali. Syarahnya dalam Muraqul Ubudiyah karya Syekh Nawawi. Yang lain tidak diajarkan di Yaman. Mereka itu lebih banyak mengajarkan mukadimah al-Romi dan sebagainya. Tapi kalau di Mesir itu masih, kemarin juga saya wawancara dengan alumni Mesir, Mas Gusti Falibo, beliau ahli sejarah juga di sana diajarkan kita dikata Syekh Nawawi. Kalau sudah jelas, nah sampai itu ada juga landasan secara epistemologi itu tadi dari mereka pada kemudian landasan sosiologis yaitu teori terang untuk digunakan memahami bagaimana posisi sosial Syekh Nawawi sebagai ulama besar tingkat lokal maupun global seperti BNK. Ini biografi Syekh Nawawi. Mungkin bisa dibaca, gak usah banyak-banyak. Nah, hal yang menarik, mohon maaf, di keluarga Syekh Nawawi sendiri ada perbedaan. Satu Kiai Haji Sultan Mustafa, yang kedua Kiai Haji Imaduddin Al-Barkani. Ini yang saya tunggu. Kiai Haji Sultan Mustafa menampilkan biografi Syekh Nawawi ini diambil dari kitabnya beliau, Tufatul Qasim Madani. Ada kitabnya saya. Kiai Sultan Mustafa menisbahkan Syekh Nawawi Al-Barkani itu pada siapa? Kepada Ubedillah. Sementara keluarga Syekh Nawawi yang lain, Imaduddin Al-Barkani
dari Nabi Muhammad SAW. Itu nanti bisa dikaji di dalam. Saya punya perbandingannya. Kita mengetahui 408 dengan tesnya saya berpikir. Setelah saya baca semua, ketemu akhirnya. Iya. Saya ingin mencoba lebih jauh ternyata ketemu. Yang benar siapa? Benar semua akhirnya. Tapi ini data fakta faktual yang saya teliti, yang saya dapatkan dari sumber berita Kiai Siswa Mustafa bahwa Syekh Nawawi Al-Albani itu punya nasab yang mutasil kepada Ubaidillah. Ubaidillah di Ahmad Al-Muhajir, di Sa'anah di Muhammad Imam Ali Al-Awali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Mansur bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau masih keturunan saya sendiri Kerajaan Banten, Tanjung Maras, Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian Sultan Syarif itu Sultan Gunung Jati. Jadi saya tahu itu masih keturunan Wali Songo dari Jatuh Sultan Gunung Jati. Dari At-Takhon itu keturunan Nabi Idris alaihissalam. Kalau di India ini namanya Khan, Sahrul Khan, Salman Khan. Kalau di sini Ahmad Jalaluddin Shah At-Takhon. Berarti Syekh Nawawi itu keturunan India. Catokan. Lagi murid-murid beliau yang terkenal ya, saya ambil yang terkenal, Kiai Sibawali, Balana, Kiai Sibawali, Kiai Sibawali, Musi, yang mengarang kitab syarah dari Nahdlatul Ulumul Hadis dari Syekh Abdul Asyuti. Bagi para juror mata ulumul hadis nanti bisa mempelajari karyanya Syekh Abdul Musi dari Pakistan dan Timur. Beliau termasuk murid dari Syekh Nawawi. Dan belum saya sampai sini, Raden Asnawi dari Kudus. Jadi belum saya tulis, Raden Asnawi dari Kudus itu menikah dengan istri keduanya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi menikah pertama dari Tanaran, meninggal, kemudian nikah lagi dengan Nyai Hamdana. Ketika Syekh Nawawi meninggal, Nyai Hamdana menikah dengan muridnya Syekh Nawawi, yaitu Raden Asnawi Kudus. Asnawi Sotiku atau Asnawi Oh, dari sini Kudus berarti. Di sini tidak diterangkan sih. Yang jelas Hamdana. Nah makanya bagi orang-orang yang masih jomblo, kalau ziarah ke sana ternyata cepat ziarah jomblo. Nyai Hamdana itu dari Mesir Terus. Jadi kayak persembahan lah. Simpan Lindoy mari kuat-kuat. Kalau simpan Lindoy kayaknya pakalan ini. Dia masih single era mereka masih sendirian ya. Itu insya Allah pulang dari Kudus dari Tegal langsung ke Boleh tangan dari daerah. Ini temuan lagi. Saya belum menemukan di jumlah yang lain. Seluruh jumlah saya baca itu belum menemukan apa data ini. Saya belum menemukan dari Gus Akif. Saya punya surat Gus Akif. Gus Akif punya surat bagi yakin dari buku. Badan punya sampai ke gurunya sampai bawah. Jadi menurut Bandi istighfar Mustafa berasal dari gurunya bahwa ya Syekh ilmu. Dari gurunya ini saya dari gurunya bahasa daerah Semarang. Pada masa itu 50 tahun sebelum masa kemerdekaan dari tahun 1995. Berarti 2 tahun sebelum Syekh Nawawi meninggal. Karena Syekh Nawawi itu meninggal tahun 1897. Ini 1895. Ada 3 tokoh berkumpul di atas korban yang saya sampaikan tadi. Dan yang dibaca itu istighosah musafihah. Ini belum dipublish, belum dibab. Kemarin pas hari santri, kebetulan saya juga panitia di KCRU, belum berani mempublish. Karena memang itu belum sempat dibahas. Tapi saya sudah izin ke Sohibul ijazahnya, saya publish di kesempatan saya. Ini mungkin bisa jadi amalan kita istighosah musafihah yang diritualkan oleh Syekh Nawawi, Muhammadin dan Al-Albani pada saat tadi 50 tahun sebelum kemerdekaan RI. Ini direalisasi untuk kita spiritual kita agar bisa seperti Syekh Nawawi mengembangkan mereka secara maksimal ya, mudah-mudahan kita jadi universitas yang istighosah musafihah. Allahumma amin. Ini temuan baru dari saya. Jadi saya baca di disertasi yang lain apa di penelitian yang lain. Mungkin ini novel juga ya temuan dari saya. Kemudian ini
kan sebelum nulis jurnal gawe judul dhisik. Gawe judul mesti semua sebelum nulis karya ilmiah pasti buat judul dulu. Kalau saya tahu enggak. Saya tahu itu sudah garap tulisan 15 tahun baru menggagas judulnya apa. Kira-kira benar 15 tahun. Saya tahu ini dalam menulis kitab Al-Habib itu menulis selama 15 tahun. Umur 57 tahun beliau menulis, umur 72 tahun beliau selesai. Setelah selesai dulu menemukan judulnya apa? Judulnya adalah Marokabit Ikatihi Marokabit Ikasfi Makat Quran Najis. Semuanya nakiro. Marokabit Ikasfi Makat Quran Najis. Pas sampai dulu Marokabit Ikatihi Marokabit. Semua nakiro. Kalau dihitung dengan abad jadul, kalau di pondok pesantren dari abad jadul, jadi timnya angkanya berapa, pada berapa ketemu 1303 Hijriah. Jadi saya nama itu merampungkan bahasa Indonesia apa? Menyelesaikan kitab Marokabit itu pada tahun 1303. Kenapa ketemunya 1886 itu 1886? Ini juga ada caranya. Saya punya ilmu, alhamdulillah berkat disertasi saya tentang Mengramat. Jadi kita cara menghitungnya Masehi adalah sama dengan Hijriah dikalikan 097 ditambah 622. Itu sama dengan Iya, tapi sama dengan ketemunya Masehi. Jadi untuk tadinya 1303 Hijriah itu berapa Masehi kira-kira? Itu beda ya. Maka rumusannya adalah Hijriah atau Hijriah dikali 0,97 bukan ditambah 692. Ketemunya 1886. Nah, 097 itu ketemunya dari mana? Jadi perbandingan panjang tahun Hijriah dibagi panjang tahun Masehi. Panjang tahun Hijriah 354 Hijriah, 354,367 hari dibagi tahun Masehi 365,242 hari. Ketemunya 0,97. Kemudian 622 itu ketemunya dari mana? Itu 622 itu diambil dari hijrahnya Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi hawlahu ilaihi ayatuna. Hijrah Nabi itu tahun 622. 2 tahun setelah Nabi menikah dengan Siti Aisyah yang saya itu umurnya baru 8 tahun. Jadi ini rumusan untuk menentukan misalkan buka sirah baca berarti mau ngerti non hijriahnya apa? Kan artinya Masehi. Lah kalau hijriahnya apa nanti ada rumusan beda lagi. Hijriah, iya, Masehi, ya dikurangi 622 dibagi 097. Itu ketemunya nanti tahun Hijriah. Ini juga ilmu. Saya dapat ini karena penelitian disertasi saya. Novelty. Iya, novelty juga. Ini ya, jadi ini juga ilmu untuk mengetahui tahun Hijriahnya apa, tahun Masehi. Paham ya? 097 itu diambil dari perbandingan Hijriah dibagi Masehi. Hijriah itu perhitungannya 354,367 hari. Kalau Masehi 365,242 hari. Ketemunya 0,97 hari. Nah itu luar biasa. Saya nama itu di bagian akhirnya di kitab Al-Habib ini saya ambilkan kitab ini. Ini perhitungan ini mas. Marokabit bin Makbuluh Roh 200 alif 1 H 8 249 Labit lamnya 30 banyak itu jumlahnya 1303 Masehinya Hijriah. Jadi kalau itu 1825 Hijriah. Kalau saya itu 826. Ketika umur 73 tahun. Tahun berapa? Jadi Muqaddimah Marokabit seperti ini. Beliau itu dalam menulis kitab Marokabit tidak semata-mata hasil pemikiran sendiri, tapi ada 5 referensi utamanya dari kitab Futuhul Ilahiyah, Mafatul Ghaib, Sirajul Munir, Tarjihul Libas, Tahdzir Al-Suhud dan seterusnya. Jadi di
khotimah kalau lagi seperti ini. Ini juga temuan lagi dari saya, karena memang penelitian itu harus berbasis kata yang valid. Terus terang penulis saya yang maksud saya belum menemukan manuskrip asli kitab Tasawwuf Tabyin karya Syekh Nawawi Al-Bandan. Saya belum menemukan manuskrip aslinya, belum ditemukan. Karena teman saya dari Al-Azhar sendiri belum menemukan. Ada manuskrip asli tulisan Syekh Nawawi baru ada 15, ada yang 45. Kayaknya kan sampai 115 kitab kuning. Tapi untuk Marwawi itu belum kita temukan. Karena keterbatasan akses masuk ke perpustakaan terbesar di Al-Azhar yang sudah vakum, namanya Mustafa Alawi Baji. Ini Baji itu tahu Mustafa Alawi. Bukan perpustaka, Percetakan. penerbit. Penerbit. Ya benar Mas, saya benar. Ini Maktabah Mustafa Alawi. Ya. Tapi meskipun saya belum menemukan kitab aslinya, setidaknya saya menemukan katalognya. Karena di dalam percetakan penerbit Mustafa Alawi itu ada katalog, di situ tulisannya bahwa Al-Kitab itu pernah diterbitkan di Mustafa Alawi. Mustafa Alawi itu dibangun tahun 1850. Berarti saya Nawawi sudah umur 37 tahun. Berarti memang secara tahun itu nyambung mutasil. Sesatu zaman Mustafa Alawi itu dibangun tahun 1850. Sementara saya Nawawi tinggal tahun 1897, jadi masih satu zaman. Sehingga namanya saya anggap valid, nama proses ibadah. Lagi juga karena sebelum saya Nawawi yang wafat, beliau berwasiat kepada Maktabah Al-Alawi agar royalti hasil penjualan kita dikirim kepada keluarga Syekh Al-Albani yang ada di Banten. Royalti penjualan kita itu agar supaya dikirim ke Tangerang, Banten. Bukti-bukti dasar dari Maktabah Al-Alawi masih ada sampai tahun 1900. Tapi lagi-lagi bukti dasar itu saya juga belum dapat karena belum bisa masuk ke dalamnya karena sudah diakuisisi pasti. Jadi Maktabah Al-Alawi itu sudah diakuisisi oleh orang lain, sehingga untuk masuk ke akses tersebut memang harus bayar banyak. Lumayan ada beberapa kode dalam masalah ini. Saya belum mampu, jadi saya cuma mendapatkan katalog asli, manuskrip katalog asli dari Mustafa Alawi. Jadi di sini Pak, Tafsir Munir Lin Nawawi Marwahabir di ini harganya berapa? Harganya 70 golden. 70 golden. Mata uang Mesir ya Pak Cik? Oh, kalau mata uang Mesir pakainya Berarti saya Belanda. salah. Pokoknya ini mata uang Mesir 70 Mesir lah. Yang murah Pak. Rupiah. Ini bukti di katalog Mustafa Alawi itu ada nomor 23 Tafsir Munir Lin Nawawi atau Al-Tabid di Juz A. Ini berarti namanya valid juga. Ini interview saya dengan mahasiswa Al-Azhar ya, jurusan sejarah. Terus namanya Gus Ifadul Buhu dari mana saya lupa. Akhirnya penelitian sudah saya sudah dipasang. Terus karena ini nilai-nilai multi Quran ada 14 kalau tidak salah ya, toleransi dan kebebasan beragama, keadilan dan demokrasi dan seterusnya. Jadi bukti daripada tafsiran saya Nawawi dalam surat Al-Imran ya. Jadi tafsirnya ini. Jadi nanti saya kemas dengan bahasa Indonesia seperti ini. Ternyata undang-undang tahun 3999 itu bisa jadi diadopsi daripada pendidikan saya Nawawi. Maksud saya bisa jadi undang-undang tentang HAM di Indonesia nomor 39 tahun 99 itu bisa jadi dari tafsiran saya Nawawi terkait surat Al-Imran. Karena hampir mirip redaksi tafsir saya Nawawi dengan undang-undang ini. Itu cuma strategi saya saja, bukan apa-apa kebetulan aja saya. Karena ada data yang faktual juga bahwa PBB pun banyak mengadopsi daripada pemikiran Imam Syafi'i. Hukum-hukum PBB itu terkait dengan HAM juga banyak mengadopsi dari pemikiran Imam Syafi'i. Jangan-jangan hak asasi manusia di Indonesia pun banyak mengadopsi itu saya Nawawi atau tidak. Jadi statement beliau terkait dengan Ukul Jen ya, dan tadi dianggap sebagai best Inggris ada 10 statement beliau
Dan di sini dari 10 tahun beliau tidak ada yang mengarah kepada bias. Ibu, saya untuk mengantar F3K yang Poro kasih kitab kuning. Jadi Wahid itu putri dan Gus Dur kan menganggap saya sama sebagai bias. Sehingga saya sepakat karena setelah saya ini tidak ada satupun pernyataan beliau yang indikasinya kepada bias. Ilmu DNA juga dari saya Nawawi. Jadi kalau menangkan ilmu DNA berarti sama halnya mengenal pemikiran Syekh Nawawi. Jadi dulu coba saya wawancara dengan beliau, Profesor saya itu Irfan Wibowo, kemudian Gus Mujib, Bakit. Jadi alumni rasakan ilmu Jawa ini. Paralelnya anaknya pondok di sini apa bukan? Paralelnya tapi dapat juga. Kemudian lagi yang memiliki anak kita nggak salah ya, Gus Hanif ya. Yang terakhir ini lebih kayaknya saya ingin memberikan apa bahasanya rekomendasi lah. Saran untuk negara. Ini cuma masukan dari saya pribadi. Di mana untuk penyusunan RPS atau kuliah berbasis kita pasal lebih. Kalau lebih